Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Oppo A5 2020. Kasusnya lampu LCD-nya ini padam dan kata usernya ini akibat jatuh beberapa kali katanya ya. Kemudian LCD-nya ini gelap, tetapi di sini masih kelihatan gambarnya. Ketika kita gunakan senter atau lampu sorot seperti ini, di sini kelihatan ya. Ini mudah-mudahan teman-teman di video bisa kelihatan ya. Seperti itu. Masih kelihatan ya. Ketika kita colek layar sentuhnya, dia gerak kelihatan. Masih ada gambar ya. Dan ini kasusnya bukan karena kena air atau kejebur air seperti itu, tapi kasusnya sering jatuh. Dan ini jatuh yang terakhir kalinya, tiba-tiba LCD-nya, lampu LCD-nya ini padam. Ya, kemudian kita akan segera bongkar. Kita akan cek ya, apakah kerusakannya pada konektor soket LCD-nya, ataupun mungkin putus jalur, atau bisa arahnya ke driver lampu atau IC lampu. Kita bisa bongkar dulu ya. Kita akan cari tahu ya. Walaupun handphone ini tidak terkena air ya, tetapi kita harus cek, kita harus bongkar. Kita bisa buka untuk backdoornya dulu. Dan untuk backdoornya ini menggunakan lem ya, kita bisa gesrek saja seperti ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya di sini kita belajar mengatasi Oppo A5 2020. Lampu LCD-nya padam akibat jatuh. Itu cerita dari usernya ya. Jadi biasanya kebanyakan itu kalau lampu padam itu biasanya habis terkena air atau kejebur atau ya semacam kena air lah seperti itu ya. Tetapi ini karena jatuh. Oke, dan ini pelan-pelan ya, untuk pinjernya ada fleksibelnya. Jangan sampai putus, ketarik ataupun sobek. Kita lanjut saja untuk proses pembongkarannya. Ya, di sini bisa kita lihat masih ada segelnya ya. Ini di posisi atas, yang bawah tidak ada, jadi segelnya cuma satu. Dan memang belum pernah dibongkar. Kalau kita lihat dari lemnya juga masih original. Ini kita lepaskan penjepit, penjepit dari konektor pinjernya. Kemudian kita bisa lanjut saja, kita lepaskan bautnya. Jadi kita bereksperimen saja mengatasi Oppo A5 2020. Kasusnya lampu LCD-nya padam, tetapi untuk gambarnya masih ada ya, masih kelihatan. Touchscreen-nya juga masih berfungsi. Dan karena akibat jatuh, apakah ada masalah pada soket fleksibel LCD-nya, ataukah sampai ke driver lampunya ya, kita tidak tahu. Kita lepaskan saja. Ini bezelnya ya, kita lanjut. Kemudian di sini saya lepas baterainya. Ini ada dua fleksibel. Untuk LCD-nya sebelah mana ini? Oh, untuk LCD-nya yang ada karet merahnya itu ya, sebelah kiri berarti. Ini kita coba rapikan saja ya, barangkali soketnya kendor. Kita nyalakan lagi dan ternyata tetap sama. Karena akibat jatuh, jadi kita bereksperimen. Yang pertama kita cabut pasang soketnya, tetapi tetap sama ya, untuk gambar masih tetap ada. Untuk kondisi
mesinnya masih kinclong. Kita lepaskan baterainya ya. Kita lepaskan saja dulu baterainya. Dan ini kalau memang ada kejadian yang terburuk harus mengganti LCD, ini nanti juga harus kita lepas ya baterainya. Kita rapikan dulu baterainya. Kemudian coba soket dari fleksibel LCD-nya akan kita bersihkan. Tetapi ini memang masih kinclong ya, tidak ada masalah. Memang bukan kasus kena air ya, biasanya kalau kena air itu korosi, berjamur, karatan seperti itu. Tapi ini karena kasus jatuh. Memang tidak ada masalah untuk soketnya, kalau saya lihat soket masih bersih ya. Tidak ada yang harus dicurigai, ada yang putus jalur. Kita juga kita coba bereksperimen yang kedua ya. Untuk yang di mesin kinclong masih. Kita coba sikat bersihkan menggunakan thinner. Ini eksperimen yang kedua. Siapa tahu di sini ada cuan ya. Kita coba nyalakan kembali. Sudah getar, sudah menyala. Dan ternyata tetap sama. Oke, kita istirahat, kemudian kita lanjut kembali. Oke, ini kita lanjut kembali ya. Jadi sebelum kita ponis ada IC lampunya yang bermasalah, di sini kita wajib tes menggunakan LCD lain, LCD yang sudah rusak. Jadi kita hanya mengetes apakah dengan menggunakan LCD lain lampunya bisa menyala. Ini memang sudah pecah ya untuk LCD-nya, LCD bekas gantian punya orang. Di sini bisa kita lihat untuk lampunya masih menyala. Jadi pada mesinnya untuk urusan lampunya ini masih menyala ya. Ya, bisa kita lihat. Jadi ini memang LCD sudah rusak. Untuk lampunya masih menyala. Jadi permasalahannya adalah di sini sudah fix. Permasalahannya adalah pada LCD-nya. Tetapi LCD-nya ini masih kelihatan gambar, touchscreen-nya juga masih aman ya, bisa disentuh. Kita akan coba bongkar LCD-nya. Kita akan cek di lampu yang ada di LCD ya. Jadi untuk mesinnya fix, masih bagus. Untuk driver lampunya, IC lampunya ataupun soket LCD-nya ataupun jalur yang berhubungan dengan lampu masih normal ya. Kita tadi sudah tes menggunakan LCD lain yang LCD rusak. Lampu masih kelihatan. Ini kita preteli dulu untuk LCD-nya. Dan kita cek ya. Kita cek dan ternyata sobek ya bro. Jadi fleksibel lampunya ini sobek. Ini bisa kita lihat di sini ada 3 jalur. Kalau saya lihat 2 jalur sobek, yang satu masih utuh ya. Dan ini ternyata lampu yang ada di LCD-nya bermasalah. Jadi ini biang keroknya. Ini ada lakbannya atau solasinya ya. Kita bisa lepaskan dulu. Kita coba teropong dulu. Ya, benar saja. Jadi ada 3 jalur, 2 jalur yang putus. Yang satunya hampir putus juga. Jadi 3 jalur ini nanti kita akan jumper. Ini masih ada cuan di sini karena putusnya ini fleksibelnya tidak mentok di body LCD ya. Jadi masih ada sisa fleksibel seperti itu untuk kita jumper ya. Jadi ini masih lumayan gampang ya.
Oke, kemudian kita lanjut, kita akan kerik jalurnya. Ya, ada 3 jalur ya. Ini sebentar kita rapikan bautnya ini agar tidak ngeganjel, nanti bahaya LCD-nya. Kita bisa kerik ketiga jalurnya, walaupun yang saya lihat ada 2 jalur yang putus, tetapi yang nomor 3-nya juga hampir putus ya. Jadi kita jumper semua saja ketiga-tiganya. Ini kita kerik dulu ya, kita kerik agar terkelupas, kelihatan tembaganya, dan ini nanti agar timahnya itu mudah menempel ya ketika kita menjumper. Kita kerik dulu. Ya, ini masih harapannya masih 99,99% akan jadi nota ya. Oke, kita bisa kasih timah dulu ketiga jalur yang tadi kita kerik tadi. Dan ini masih ada keberuntungan ya, karena sobeknya itu masih menyisakan fleksibel ya. Kalau sobeknya itu mentok pada bodi LCD itu agak susah kita menjumpernya ya. Kita harus belah LCD-nya, mungkin akan ganti lampu menggunakan LCD yang bekas ya. Oke, kita siapkan kawat jumpernya. Ini kita coba jumper 3 jalur. Ini jalurnya masih lumayan kelihatan ya, masih segede kabel jumper ini, jadi masih enak kita nyoldernya. Dan tentu saja di sini saya selalu menggunakan kaca pembesar ya, karena memang sangat kecil sekali ya, seperti ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini bukan sebuah trik ya. Sekali lagi, ini hanya cuan. Jadi kasus LCD padam itu, kasus lampu LCD padam itu permasalahannya banyak hal ya. Bisa karena IC lampu, bisa jadi putus jalur pada komponen-komponen di sekitar IC lampu. Bisa juga soket LCD-nya putus jalur. Dan itu biasanya kebanyakan kasus handphone yang padam lampunya itu akibat terkena air. Jadi ini bukan sebuah trik, tidak selalunya LCD mati lampu LCD-nya itu harus dikerjakan dengan cara yang seperti di video saya ini ya. Jadi banyak hal, banyak kasus, tergantung kita mengatasinya saja. Dari awal kita sudah coba ya, coba dari hal yang termudah. Karena kronologisnya habis jatuh, barangkali soketnya kendor ya. Tadi kita sudah cabut pasang ulang kembali soketnya, tidak berhasil. Kemudian kita gosok-gosok, kita sikat, kita bersihkan juga tidak berhasil ya. Dan ternyata di sini soket fleksibel lampunya sobek. Ya, ini sudah selesai kita jumper ketiga jalurnya. Kita bersihkan dan kemudian jangan lupa kita tutup nanti menggunakan solasi ya, atau solatip. Sebentar kita akan foto dulu ya untuk jalur yang kita jumper dulu. Kita akan foto, nanti kita zoom agar jelas ya. Jadi teman-teman biar jelas menontonnya. Dan ini yang saya kerjakan, ternyata fleksibel dari lampunya ya, lampu LCD-nya ini putus. Dia putus di sini ya. Jadi kita bikin 3 jalur ini, kita jumper. Ya, jadi hasil akhirnya proses penjumperannya seperti ini. Oke. Ya, ini mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, kemudian kita tes ya.
Oh, ini jangan lupa kita tutup tadi posisi yang kita jumper tadi agar tidak konslet. Kita tutup seperti ini. Kita tutup. Ini yang bagian bawah kurang ya, sebentar saya tambahin lagi agar tidak menempel pada frame atau pada body bezelnya ya. Oke, kita langsung tempel saja. Kita coba apakah berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil ya, karena ini sudah fix ya, kasusnya sudah fix. Lampu LCD-nya yang sobek oke, dan sudah ada tulisan Oppo aku rapopo ya, sudah mantap. Oke, sudah dapat cuan ya. Kita ya udah, kita coba tes touchscreen-nya. Touchscreen-nya masih normal ya, masih bergerak, masih aman touchscreen-nya. Oke, sudah mantap. Jadi kita sudah berhasil mengatasi Oppo A52020 kasusnya lampu LCD padam akibat jatuh. Oke, sampai di sini sekian dulu dari saya Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobek Nota. Kita tinggal lanjut rakit kembali dan tentu saja bayaran. Hahaha.